Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas tentang makhluk-makhluk aneh yang menghuni hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan, dengan segala luas dan misterinya, menyimpan banyak cerita tentang makhluk-makhluk yang jarang ditemui. Ada yang dipercaya sebagai penjaga hutan. Ada juga yang konon suka mengganggu manusia. Dari cerita rakyat turun-temurun hingga pengalaman mistis para pendaki, kita akan kupas tuntas 6 makhluk aneh yang paling terkenal di hutan Kalimantan. Siap-siap merinding, karena beberapa di antaranya terkenal akan keseramannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan membantu channel ini untuk terus berkembang. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pernah dengar tentang orang pendek? Makhluk ini adalah salah satu misteri terbesar yang menghuni hutan-hutan lebat di Kalimantan. Makhluk misterius ini konon katanya menghuni hutan-hutan lebat di Kalimantan. Mereka seringkali digambarkan sebagai makhluk yang sangat sulit ditemukan dan jarang terlihat oleh manusia. Sesuai namanya, orang pendek digambarkan bertubuh pendek. Jauh lebih pendek dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki tinggi yang sangat tidak biasa. Bayangin, tinggi mereka hanya sekitar 80 cm sampai 1,5 meter aja guys. Ini membuat mereka terlihat sangat unik dan berbeda dari makhluk lainnya. Selain itu, seluruh tubuh mereka ditutupi bulu lebat yang bikin mereka makin misterius. Bulu ini memberikan mereka penampilan yang sangat berbeda dan membuat mereka sulit dikenali di antara pepohonan dan semak-semak. Banyak laporan dari penduduk lokal yang mengaku pernah melihat orang pendek di sekitar hutan. Mereka seringkali menceritakan pengalaman mereka dengan penuh rasa takut dan kagum. Ada yang bilang mereka pemalu dan suka menghindari manusia. Mereka lebih suka bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak, menghindari kontak langsung dengan manusia. Tapi, ada juga yang bilang mereka suka mencuri hasil panen. Beberapa penduduk lokal mengaku sering kehilangan hasil panen mereka dan menduga bahwa orang pendeklah pelakunya. Sampai saat ini, belum ada bukti ilmiah yang bisa memastikan keberadaan orang pendek. Para ilmuwan masih terus mencari bukti yang bisa mengungkap misteri ini. Tapi, cerita tentang mereka tetap hidup di kalangan masyarakat Kalimantan. Kisah-kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menambah keajaiban dan misteri hutan Kalimantan. Kalian percaya nggak sih sama keberadaan orang pendek? Apakah menurut kalian, makhluk ini benar-benar ada atau hanya sekedar mitos belaka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang makhluk misterius ini. Mungkin aja di antara kalian ada yang pernah ketemu langsung sama orang pendek. Kalau iya, jangan ragu untuk berbagi cerita kalian. Seru kali ya kalau bisa ngobrol langsung sama mereka. Bayangkan betapa menariknya mendengar cerita langsung dari makhluk yang penuh misteri ini. Sekarang kita bahas makhluk yang lebih seram, guys. Namanya hantu penanggal. Hantu ini bukan sembarang hantu, karena penampilannya yang sangat mengerikan dan kemampuannya yang unik. Hantu ini terkenal banget di Kalimantan loh. Banyak cerita rakyat yang menceritakan tentang kehadirannya di malam hari, terutama di daerah pedalaman yang masih sangat alami. Bayangin aja, hantu ini bisa melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Kepala itu kemudian terbang dengan bebas, mencari mangsa di kegelapan malam. Kepala itu bisa terbang bebas di malam hari untuk mencari mangsa. Serem banget kan? Bayangkan jika kalian sedang berjalan di hutan dan melihat kepala terbang dengan organ-organ yang menggantung di bawahnya. Biasanya, hantu penanggal mengincar wanita hamil atau bayi yang baru lahir sebagai mangsanya. Mereka percaya bahwa darah dari wanita hamil atau bayi memiliki kekuatan khusus. Katanya sih, mereka mengincar darah segar untuk awet muda. Darah segar dianggap bisa memberikan kekuatan dan memperpanjang umur mereka. Nah, yang bikin hantu penanggal ini mudah dikenali adalah organ-organ tubuh yang ikut terbawa saat kepalanya terbang. Organ-organ ini menggantung di bawah kepala, membuat penampilannya semakin menyeramkan. Jantung, paru-paru, usus, semua ikut menggelantung di bawah kepala. Pemandangan ini tentu saja membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Jadi, kalau kalian lagi di Kalimantan dan dengar suara seperti burung hantu di malam hari, hati-hati ya. Suara itu bisa jadi pertanda bahwa hantu penanggal sedang berkeliaran mencari mangsa. Bisa jadi, itu hantu penanggal yang sedang mencari mangsa. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya dari hantu yang menyeramkan ini. Mitos atau fakta
Cerita tentang hantu penanggal ini selalu bikin merinding. Jadi, selalu waspada dan jangan lupa untuk menjaga diri saat berada di hutan Kalimantan. Selanjutnya, ada babi ngepet. Makhluk jadi-jadian yang sering dikaitkan dengan praktik pesugihan. Babi ngepet adalah salah satu legenda yang paling menakutkan di Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Kalimantan. Bayangkan, manusia yang berubah wujud menjadi babi untuk mencuri uang. Konon, mereka melakukan ritual khusus untuk bisa berubah bentuk. Biasanya, babi ngepet beraksi di malam hari dengan mengincar rumah-rumah yang ditinggal penghuninya. Mereka memilih waktu ketika semua orang sedang tidur lelap. Mereka bisa masuk ke rumah dengan cara melompat pagar atau bahkan menembus dinding. Tidak ada penghalang yang bisa menghentikan mereka. Nah, yang bikin babi ngepet ini unik adalah cara mereka mencuri. Mereka menggunakan kekuatan gaib untuk menyedot kekayaan dari rumah-rumah yang mereka incar. Mereka nggak mengambil uang secara langsung, tapi menyedot energi kekayaan dari rumah tersebut. Proses ini sangat halus dan seringkali tidak disadari oleh pemilik rumah. Jadi, uang korban nggak akan hilang secara fisik, tapi lama-lama akan habis tanpa sebab yang jelas. Serem banget kan? Bayangkan, uang yang tadinya ada tiba-tiba menghilang begitu saja. Masyarakat Kalimantan percaya, untuk menangkap babi ngepet, kita harus memukulnya dengan benda-benda tertentu, seperti sapu lidi atau bambu kuning. Benda-benda ini dianggap memiliki kekuatan untuk melawan sihir babi ngepet. Kalau berhasil ditangkap, babi ngepet akan kembali ke wujud manusia dan biasanya akan diusir dari kampung. Proses penangkapan ini seringkali melibatkan seluruh warga desa. Kalian percaya nggak sih sama cerita babi ngepet ini? Apakah ini hanya mitos atau ada kebenaran di baliknya? Cerita ini memang menimbulkan banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Siapa yang nggak kenal tuyul? Makhluk kecil yang satu ini terkenal banget di Indonesia, termasuk di Kalimantan. Tuyul digambarkan sebagai anak kecil berkepala botak dengan kulit licin. Mereka suka banget mencuri uang atau barang berharga lainnya. Katanya sih, tuyul ini dipelihara oleh manusia untuk tujuan mencuri. Nah, yang bikin tuyul susah ditangkap adalah mereka bisa menghilang dan muncul sesuka hati. Mereka juga bisa bergerak dengan sangat cepat loh. Konon, tuyul takut dengan benda-benda tertentu, seperti cermin, bawang merah, dan jarum. Jadi, kalau kalian takut kemalingan tuyul, coba deh taruh benda-benda itu di rumah. Meskipun kecil, tuyul bisa bikin pusing 7 keliling kalau sampai kehilangan barang berharga gara-gara mereka. Pernah nggak sih kalian kehilangan uang atau barang berharga secara misterius? Siapa tahu pelakunya tuyul. Hantu jeruk purut. Namanya aja udah bikin merinding. Hantu ini sering dikaitkan dengan pohon jeruk purut yang dianggap angker. Konon, hantu jeruk purut adalah arwah penasaran yang gentayangan karena kematiannya yang tragis. Mereka bergentayangan di sekitar pohon jeruk purut dan mengganggu siapapun yang berani mendekat. Penampakan hantu jeruk purut ini pun beragam. Ada yang bilang hantu ini berwujud wanita berambut panjang, kakek-kakek tua, bahkan pocong. Nah, yang bikin hantu jeruk purut ini serem adalah aura mistis yang sangat kuat di sekitar pohon jeruk purut tempat mereka tinggal. Banyak orang yang mengaku merasa merinding, diikuti, atau bahkan dirasuki saat melewati pohon jeruk purut yang dianggap angker. Jadi, kalau kalian lagi jalan-jalan di Kalimantan dan melihat pohon jeruk purut, mending dihindari aja deh. Siapa yang nggak kenal Pontianak? Hantu wanita yang satu ini terkenal banget di Indonesia, termasuk di Kalimantan. Pontianak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dengan gaun putih. Tapi, jangan tertipu dengan kecantikannya. Di balik itu, Pontianak adalah hantu yang menyeramkan. Biasanya, Pontianak muncul dengan wujud wanita cantik untuk menarik perhatian korbannya, terutama pria. Setelah korbannya lengah, Pontianak akan menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan dan menerkam korbannya. Ciri khas Pontianak adalah bau bunga Kamboja yang sangat menyengat. Jadi, kalau kalian mencium bau bunga Kamboja yang sangat kuat, hati-hati ya. Bisa jadi Pontianak sedang berada di dekat kalian. Konon, Pontianak adalah jelmaan wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Mereka bergentayangan untuk membalas dendam atas kematian mereka yang tragis. Serem banget kan?
Itu dia 6 makhluk aneh penghuni hutan Kalimantan yang berhasil kita bahas. Dari orang pendek yang misterius sampai Pontianak yang menyeramkan, semua punya cerita dan mitosnya masing-masing. Kalian percaya nggak sih sama keberadaan makhluk-makhluk ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman mistis sendiri saat berada di hutan Kalimantan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.